atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, mahasiswa Visi Prodi Sosiologi Undana semester 1 kelas A. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-16 mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Saya menempatkan istilah sains dalam tanda kutip untuk menggarisbawahi bahwa sains tidak bebas nilai, yaitu ia diinformasikan oleh bias teoretis dan metodologis para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti, sebuah poin yang akan dielaborasi kemudian dalam beberapa bab berikutnya. Poststrukturalis misalnya berpendapat bahwa pengamat ilmuwan memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains tentang dunia alam, fisik, dan sosial, mempertahankan lensa yang digunakan para aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan membuat hubungan sosial mereka dengan orang lain dianggap sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial bergantung pada ideologi seseorang aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Mengkonseptualisikan sosiologi dan pengetahuan sosiologis sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian subwacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat. Diskursus adalah nilai, norma, dan gagasan yang terdapat dalam berbagai teks budaya seperti majalah populer hingga jurnal ilmiah yang kami gunakan untuk membangun dan menghubungkan satu set masalah dan hal-hal sosial satu sama lain. Kami menggunakan berbagai wacana dalam percakapan kami tentang imigrasi, kemiskinan, pengangguran, terorisme. Pengetahuan diproduksi melalui bahasa dan praktek sosial. Pengetahuan bukanlah objektif, tetapi dihasilkan dari sudut pandang tertentu. Artinya kami menghasilkan khusus tentang topik atau benda melalui wacana yang mencerminkan ideologi, nilai, dan norma politik, ekonomi, dan budaya kita. Bab kedua, imajinasi sosiologis dan sosiologi kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan mempraktikannya dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Peluang untuk menjadi produsen teori dan praktisi sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktek. Dengan kata lain, masalah adalah masalah pribadi dan terkait dengan nilai-nilai yang disayangi oleh individu dan dianggap terancam. Perceraian dan pengangguran adalah contoh bagus dari masalah pribadi. Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi pria, wanita, dan anak-anak. Akibat perceraian, seorang mungkin merasa tertekan dan marah, bertindak tidak rasional, dan kehilangan teman serta dukungan keluarga. Dalam hal ini, sosiologi tidak hanya untuk sosiolog profesional. Sosiologi sebagai bidang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hal-hal sosial, misalnya pengangguran, perceraian, dan bunuh diri, yang berada di luar kita mempengaruhi kita. Dengan kata lain, imajinasi sosiologis adalah cara sistematis untuk menghubungkan diri sendiri dengan orang lain dalam konteks pendekatan historis, analitis, dan sistematis terhadap hubungan antara lembaga dan struktur sosial. Bab ketiga, sosiologi bidang multi aspek.
Dalam pandangan yang sama, sosiolog memulai studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukum-hukum ini menggunakan metode yang sama dari ilmu dalam atau fisik. Sosiolog menyebut pendekatan ini positivisme. Sebagai ilmu sosiologi mengajukan teori abstrak dan menguji teori-teori ini terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah mereka dapat dipercaya. Sosiolog menggeneralisasi dari penelitian, analisis, dan observasi untuk lebih memahami bagaimana masyarakat beroperasi. Sosiologi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan pendekatan teoritis, ilmiah, dan empiris untuk memahami masyarakat dan perilaku manusia. Dalam perspektif teori kritis, autentikasi terjadi ketika individu dan kelompok yang telah menjadi korban komunikasi dan informasi yang terdistort hegemonik memanfaatkan penelitian dan pengetahuan sosiologis dan menggunakannya untuk membebaskan diri mereka sendiri dan orang lain dari sistem eksploitasi dan hegemoni. Bab keempat, sosiologi, debat, dan metode. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi, tatap muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial. Sosiolog mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian antara individu atau badan dan masyarakat atau struktur sosial tetap menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Perdebatan ini berputar di sekitar dua lintasan utama, konstruksionisme sosial dan perspektif strukturalis. Keanggenan mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak secara sadar dengan menjadi aktif dalam proses perubahan melalui partisipasi dan prosedur pengambilan keputusan dan praktik sosial. Masyarakat dan hubungan sosial dibangun secara sosial. Konstruksionisme sosial berpendapat bahwa tidak ada yang demi atau normal tentang dunia yang kita tinggali. Sebaliknya, realitas sosial diciptakan oleh individu untuk mencerminkan kepentingan tertentu di dunia yang belum tentu mereka ciptakan. Bab kelima, bidang sosiologis, konteks, dan sejarah. Istilah disiplin menyiratkan kepatuhan pada metode khusus tertentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah, dan variabel ini menunjukkan bahwa masalah sosial, budaya, politik, psikologis, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain. Namun penekanan berlebihan pada sosiologi dengan mode penyelidikan khusus disiplin, budaya, struktur, dan hubungan seperti yang telah dibahas, perspektif atau paradigma adalah cara umum dalam melihat dunia yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan spesifik dan menemukan jawaban serta cara menafsirkan data. Masyarakat menjadi nyata melalui tindakan kita, melalui interaksi dan cara berpikir kita. Inilah kita menghasilkan, mereproduksi, dan mengubah masyarakat. Bab keenam, sosiologi dan kebangkitan masyarakat modern. Ide modernitas menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertainya dan westernisasi dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Ciri terpenting modernitas adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan diubah, dibentuk kembali, dipindahkan, dibubarkan, dan dipercepat. Sebagaimana Seidman pertahankan, aspek terpenting dari Barat modern adalah budaya pencerahan dan asumsi mereka mengenai kesatuan umat manusia, individu sebagai pencipta sejarah, sentralitas sains sebagai kebenaran tentang dunia, dan penekanan pada kemajuan sosial. Dia menamakannya rasionalitas instrumental dan menganggapnya ada di mana-mana dan mempengaruhi kehidupan manusia di setiap
aspek, Weber berargumentasi bahwa nasional akan mengakibatkan hilangnya makna dalam hidup kita. Bab ke-7, sosiologi modernitas dan perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyiratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Evolusionisme mengasumsikan sejarah manusia diatur oleh beberapa prinsip dinamis, umum, dan memiliki arah keseluruhan. Teori ini memberikan gambaran yang teratur tentang sejarah masyarakat manusia. Sejarah manusia diceritakan sebagai alur cerita yang terpadu dalam karakteristik tertentu. Menurut teori ini, sejarah manusia dimulai dengan komunitas pengumpul perburuan kecil, diikuti oleh penanaman tanaman, permukiman petani, dan masyarakat nomaden pastoral, dan dari sana hingga pembentukan negara agraris, berakhir dengan kebangkitan masyarakat modern di Barat. Salah satu cara untuk memvisualisasikan aspek modernitas ini adalah dengan melihat gambar kontemporer dan historis dari kota-kota tempat Anda tinggal dan membandingkan gambar persimpangan tertentu di kota Anda dari waktu ke waktu. Bab ke-8, modernitas, sistem pakar, dan modernisme. Sistem pakar mengacu pada sistem pengetahuan teknis dan keahlian profesional yang digunakan untuk mengatur sebagian besar aspek kehidupan. Dalam modernitas, kita cenderung berkonsultasi dengan profesional tentang pajak kita, masalah keluarga, menyiapkan surat wasiat, dan membeli atau menjual saham. Kita hidup dalam sistem yang telah memasukkan dan mengintegrasikan pengetahuan para ahli ke dalam struktur kehidupan. Baik sistem pakar maupun token simbolis disemending karena hubungan sosial dihapus dari proksimasi konteks mereka. Perubahan universal pada metode pengajaran yang direkomendasikan oleh para ahli berdasarkan hasil tes standar dapat membuat lingkungan belajar untuk pelajar bahasa Inggris lebih sulit dan memiliki konsekuensi negatif dalam hal kelulusan tes bahasa Inggris standar karena studi dan rekomendasi ini tidak memperhitungkan konteks yang diajarkan guru. Bab ke-9, modernitas, pencerahan masyarakat dan negara bangsa. Dunia modern diwarnai dengan bangkitnya rasionalitas formal dalam bentuk birokrasi dengan mengorbankan bentuk-bentuk rasionalitas lainnya yang mengakibatkan munculnya dan bangkitnya sangkar besi organisasi formal yang cengkramannya membatasi dan menentukan manusia. Namun, gagasan mereka mempengaruhi mereka yang terlibat dalam revolusi Prancis. Meskipun kita dapat mendefinisikan sosiologi Prancis klasik sebagai rasionalis, empiris ilmiah yang berorientasi pada perubahan sosiologi Prancis, klasik mengandung elemen dan gagasan yang dikembangkan sebagai reaksi terhadap perpecahan. Bab ke-10, identitas diri dalam modernitas. Dalam modernitas, ilmuwan sosial dan filsuf mulai memandang dan mengkonseptualisasikan manusia secara berbeda dari masyarakat pretradisional. Manusia tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek yang rasional dan memiliki kapasitas untuk pikir dan menentukan peran dan fungsinya sendiri dalam kehidupan sosial. Apakah dia diakui sebagai orang kulit hitam oleh komunitas non-kulit hitam dan kulit hitam sebaliknya? Konsep diri mengacu pada kualitas-kualitas yang penting bagi karakter kita sebagai individu atau sedang mencerminkan potensi kinerja kita sendiri saat ini sebagai individu. Bab ke-11, sosiologi dan perubahan teknologi sosial dan ekonomi modern. Masyarakat pra-industri adalah komunitas kecil terjalin erat dan terkait secara teritorial berdasarkan hubungan kekerabatan. Industrialisasi menyiratkan pergeseran cara produk dibuat berdasarkan produksi mesin yang didukung oleh angin, air, dan kemudian batu bara daripada produk buatan tangan yang menggunakan tenaga manusia atau hewan. Industrialisasi terjadi ketika tempat produksi bergeser dari rumah dan toko kerajinan kecil ke pabrik besar. Peran sentral dalam proses produksi dalam masyarakat perindustri, mesin adalah instrumen yang melaluinya tugas himpunan tertentu yang telah ditentukan diselesaikan dengan menggunakan daya mati
sebagai alat untuk mengoperasikan mesin. Bab ke-12, Sosiologi dan bangkitnya kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kapitalisme muncul sebelum industrialisasi dan memberikan banyak dorongan untuk kemunculannya. Max Weber juga memilih kapitalisme sebagai pendorong utama modernitas, namun dia tidak seperti Marx memusatkan perhatian pada konsekuensi rasionalisasi dan teknologi dalam bentuk birokrasi dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Bersamaan dengan itu, karena konsekuensi inovasi baru dalam proses produksi sejumlah produk baru, seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan pangan juga diproduksi dengan harga murah, yang meningkatkan higienitas, meningkatkan harapan hidup, mengakibatkan standar hidup yang lebih baik, dan menurunkan angka kematian. Kurangnya kepercayaan terhadap perekonomian menyebabkan penurunan tingkat konsumerisme dan permintaan produk manufaktur. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan tingkat pengangguran meningkat di seluruh dunia. Akibatnya, banyak dari negara-negara ini memperkenalkan langkah-langkah perlindungan untuk menjaga industri mereka dari persaingan luar dengan memperkenalkan tarif tinggi yang mengurangi tingkat interaksi ekonomi internasional dan berdampak negatif pada pasar global. Depresi hebat juga mengakibatkan perubahan politik di seluruh dunia, termasuk munculnya kekuatan ekstremis di Eropa. Sekian dan terima kasih.